balik lagi di Small Talk Before Sleep. Dan kali ini aku ingin ngebahas tentang luka. Dimana luka itu sendiri biasanya berawal dari rasa sakit yang bisa kita ciptakan sendiri, entah itu pemberian dari orang lain. Jadi mungkin di sini akan jadi satu obrolan yang lumayan berat, karena aku sendiri jarang banget buat ngomongin masalah luka aku sendiri, yang dimana belakangan ini malah justru orang lain yang merasa kalau diri aku masih punya luka, diri aku yang masih punya trauma atas apa yang aku alami di masa lalu. Dan anehnya, ketika beberapa orang tersebut memberitahu akan hal itu, yang aku nggak nyangka tuh diri aku sendiri tuh nggak ngerasain apa yang mereka sebutin gitu. Jadi malah dari sisi aku malah ada yang ada beberapa dari diri aku yang ngerasa kalau aku tuh udah sembuh, aku tuh udah oke gitu. Maksudnya aku udah melewati masa itu, dan malah jadi jadi tempur sendiri. Maksudnya di kepala tuh jadi tengkar sendiri gitu. Jadi kayak aku tuh malah dibingungin kali ya atas statement yang diberikan ke aku. Jadi kayak anehnya malah diri aku yang gak ngerasa apa yang orang lain bilang ke aku akan diri aku gitu. Itu menarik juga sih, kenapa aku bisa kayak gitu. Karena dari apa yang udah aku bentuk selama ini, yang udah aku yang udah aku jalanin, maksudnya hidup aku yang udah aku jalanin selama ini, terutama di masa perkuliahan, itu aku punya beberapa prinsip yang terbentuk, dimana prinsip itu tuh bikin aku buat menjalani kehidupan aku sehari-hari. Jadi dengan adanya prinsip itu, aku bisa lebih merasa punya guideline, punya pegangan untuk melakukan suatu hal, memutuskan suatu hal, memilih suatu hal, mengidentifikasi suatu hal, dan aware akan sekitar aku itu karena prinsip-prinsip yang udah aku pegang selama ini. Nah, salah satunya yang terkait luka ini. Nah, kenapa aku membawa prinsip yang aku pegang selama ini ke masalah luka yang kita obrolin sekarang? Karena prinsip aku yang udah terbentuk, salah satunya itu, aku ingin diri aku hanya fokus di masa waktu yang sekarang. Jadi aku ngeyakini diri aku kalau presence ini tuh lebih penting dari apapun. Jadi ketika aku tidur terus besoknya bangun, itu kayak bener-bener fokus di hari itu. Jadi nggak ada tuh kayak kemarin kurangnya apa ya, kemarin itu dipikirinnya sebelum tidur. Jadi kayak itu mungkin yang bikin aku bisa bisa melalui masa-masa kayak masa-masa putus. Jadi dulu aku sempat pernah putus juga di hubungan 3 tahun itu, di beberapa tahun yang lalu, itu setahun
Ya aku ngerasanya setahun move on sih, cuman ya dari situ ketika mungkin karena itu juga prinsip ini terbentuk, jadi kayak aku bisa ngebikin diri aku tuh nggak lama-lama gitu loh. Ya mungkin 1 tahun lama sih, cuman dari situ tuh semakin kesini aku merasa kalau setiap harinya tuh aku nggak perlu terlalu mikirin udah yang nggak perlu untuk terus mikirin hal-hal yang udah berlalu. Jadi kalau udah berlalu ya dikoreksi, dievaluasi, udah fokus ke yang sekarang yang ada gitu. Dan kalau kita ngomongin luka juga, aku ngerasa kalau nggak tuh ya, mungkin bakal sedikit bikin kalian bingung juga kenapa aku bisa mikir gini. Mungkin kebanyakan orang bakal bilang kalau luka yang udah kita dapat, trauma atau apapun itu, harus kita yang nyembuhin. Jadi ketika kita belum sembuh, itu akan punya dampaknya ke orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang mungkin bakal terikat secara ini ya secara romansa, secara percintaan, mungkin bakal ngerasanya mungkin yang lebih gampangnya bakal kedampaknya karena orang-orang yang terikat sama kita itu karena hubungan romansa. Tapi kalau emang kalian belum merasa bisa sembuh dari luka itu, menurut aku fair aja kalau kalian ingin coba buat menerima orang baru, menerima cinta baru, menerima bentuk kasih sayang baru. Karena tahap awal untuk sembuh menurut aku, dengan kita mengetahui kalau ada lubang loh di hati kita. Maksudnya ada lubang yang kebentuk karena dampak dari luka itu. Jadi kayak ketika kita udah aware akan hal itu, kita udah accept akan hal itu, kita udah kita udah menerima, kita udah mengembrace hal itu kayak kita tuh nggak apa-apa, kita punya lubang gitu loh. Kayak luka trauma tuh bisa sembuh kok. Dan kalau emang kalian ngerasa bisa sembuh harus dengan bantuan orang lain, ya nggak apa-apa, ya lakukan aja. Kayak cari orang, keluar, ketemu orang baru, kenalan, dan jangan lupa cerita dalam arti biar partner kalian ini tahu gitu situasi kalian lagi gimana, situasi pikiran kalian, situasi emosional kalian. Jadi menurut aku sayang aja gitu, kayak misal aku habis putus, terus ya sakit, diselingkuhin gitu misal, terus kayak udah putus, aku ngerasa udah oke, cuman menurut aku di saat itu aku udah ngerasa buat capable untuk bisa ketemu orang baru lagi, kenalan sama orang baru lagi.
Tapi di sisi lain ada teman aku yang bilang kalau aku tuh masih belum sembuh gitu. Tapi kan sedangkan di sisi lain aku ngerasa kalau yang ngapain nolak cinta sih, maksudnya ngapain nolak orang baru sih. Kalau emang kita ngerasa itu cinta kita yang baru, ya menurut aku lakuin aja. Selama kalian harus ngerti, harus dikomunikasikan, harus ngerti konsekuensinya, harus conscious. Jadi supaya kalian itu nggak apa ya, mungkin biar simpelnya, biar aku pengen kalian tuh nggak harus berlarut-larut gitu loh, nungguin sembuh dulu, nungguinin dulu. Ya tahu kita ada luka tuh tahu gitu, tapi kan tahap awalnya kan alangkah lebih baiknya tuh kita menerima itu dulu, acceptance itu dulu, terus baru disadari, di-embrace gitu, di-embrace. Jadi kayak nggak tahu ya, mungkin karena secara konsep cinta menurut aku tuh apa ya pemberian aja. Buat penutup aja, aku cuman pengen bilang kalau dari keseluruhan tadi kalian cuma punya 2 pilihan. Yang pertama, kalian sembuh dulu untuk bisa recovery dari luka atau dari lubang yang disebabkan karena masa lalu kalian. Dan itu bakal, percaya, itu bakal memakan waktu yang cukup lama dan worth it untuk dilakukan. Cuman bagi kalian yang gak tahu caranya buat nyembuhin luka sendiri, atau gak ngerti caranya buat gimana bisa keluar dari lubang yang disebabkan oleh masa lalu kalian, kalian cukup ngelakuin penerimaan diri. Kalian cukup menjunjung tinggi akan hal itu. Kalian cukup untuk melakukan yang udah aku sebutin tadi. Dan kalian udah bisa ngelanjutin hidup. Kalian udah bisa kembali lagi kayak dulu. Kalian udah bisa merasa penuh lagi meskipun masih tetap ada luka. Dan itu yang terpenting, kalian bisa ngelanjutin hidup, kalian bisa move on tanpa harus berlarut-larut mikirin hal itu terus, tanpa harus gak tidur mikirin hal itu terus, tanpa harus melakukan hal-hal yang sebenarnya kalian gak pengen lakuin, cuman karena sebatas kalian ingin menutupi rasa luka itu teman-teman. Kayak ngapain kalian harus nunggu lama-lama tuh, ngapain? Sedangkan ada opsi yang bikin kalian tuh bisa ngelanjutin hidup lagi gitu loh. Karena banyak banget hal-hal yang bikin kita tuh ngerasa kita tuh gak punya pilihan lagi selain sembuh. Atau apapun masalah yang kita hadapi, kita seringkali bakal ngerasa kalau kita gak ada pilihan lain selain melakukan hal itu. Dan karena kita tahu kita gak bisa melakukan hal itu, akhirnya kita ngambil jalan pintas, nutup hidup kita sendiri, menyakiti orang lain, which is yang udah aku laluin juga, udah aku lakukan juga. Dan aku mengakui hal itu, aku menyakitin orang karena cuman sekedar luka atau trauma yang
selama ini aku bawa kemana-mana tanpa aku sadari juga gitu. Dan kalau ingin melakukan sesuatu hal, aku ingin minta maaf kepada orang-orang yang pernah jadi dampak atas apa yang udah aku lakukan, entah itu secara sadar atau enggak, yang mungkin berawal dari luka itu sendiri. Dan aku nggak nyesel, aku nggak ngerasa kalau hal itu harus ditutupin juga, karena itu yang bikin aku jadi bisa berdiri di titik yang sekarang, bisa melakukan hal apapun yang bisa melakukan apapun yang mau aku lakukan sekarang ke arah yang lebih baik, ke dalam suatu kehidupan yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih baik juga. Aku mau kalian melakukan itu. Pilih di antaranya, bukan berarti kalian gak punya pilihan. Dan stop nyalahin diri kalian sendiri. Dan stop untuk berpikir kalau kalian udah bakal berhenti di sini. Kalian gak bakal kemana-mana. Stop melakukan hal itu. Karena when you ever doubt yourself in the first place, kalian gak bakal bisa punya kepercayaan diri yang kalian sendiri pun mungkin gak sadar akan hal itu. Jadi stop meragukan diri sendiri. Kalian punya pilihan, kalian pilih yang terbaik atau buat kalian yang mana, atau yang bikin kalian seneng, atau bikin kalian nanti di masa depan bisa membahagiakan orang lain. Pilih apapun itu yang menurut kalian yang terbaik. Dan jangan pernah menyesali pilihan yang udah kalian pilih. Karena itu bakal ngancurin semua yang udah kalian lakukan juga. Itu. Karena diri aku juga masih tetap berusaha setiap harinya buat menerima luka-luka yang ada di dalam diri aku. Dan aku sudah mulai mengerti sekarang makna dari apa yang aku sampaikan. Dan which is apa ya, aku ngerasa terbantu. Aku ngerasa oh mungkin ini yang aku butuhkan selama ini. Pilihan-pilihan ini yang bikin aku bisa tetap terus menjalani hidup aku tanpa harus melihat jauh ke belakang, tanpa harus menyalahkan siapapun yang terlibat di masa lalu aku. Jadi stop waste your fucking time. Just go out, man. Like, enjoy your life. Enjoy your fucking life. Oke. Mungkin itu dulu yang mau aku sampaikan. Seru sih. It's been fun. Hidup di chapter baru ini. Oke. See you teman-teman. See you guys. Ciao.